Dar, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati wa risalah waj'alna washabar ruqyah wa hadil ummah marzuqina bisiha wa salamah wa sya'ada wa rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sahabat Ruqyah dan sahabat Ras Official yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya di konten Ras Official, tentunya dengan Rahman Arif Supriyanto. Sahabat Ruqyah, saat ini saya lagi santai, sambil santai saya ingin buat konten yang melanjutkan pembicaraan atau pembahasan saya yang terdahulu tentang beberapa alasan makhluk bangsa jin itu bisa ikut atau masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi simak baik-baik, tonton terus konten ini, insya Allah akan berurutan jadinya. Kita bisa tahu apa alasan-alasan bangsa jin itu bisa ikut masuk atau mengikuti manusia. Sahabat Ruqyah dan sahabat Ras Official, jadi yang kelima, bangsa jin itu dia akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau orang itu kalau dia dikirim. Yang kelima, jadi dia disuruh untuk masuk dengan target tertentu, dengan sasaran tertentu. Tentunya yang menyuruh adalah manusia yang bersekutu dengan bangsa jin. Dalam bahasa disuruh ini, kita orang Indonesia banyak mengenal bahasa-bahasa, istilah-istilah ilmu hitam. Jadi dalam Quran itu bahasanya bahasa kita kenal dengan bahasa sihir ya. Di Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan. Jadi ilmu sihir itu adalah menggunakan golongan jin yang bersekutu dengan manusia untuk menyakiti orang lain. Itu namanya sihir. Nah, alasan bangsa jin itu bisa masuk kepada pasien, kepada orang, karena dia disuruh. Itu kan kita bahas alasan penyebabnya. Kenapa sampai dia masuk? Dia masuk karena dia disuruh. Pertanyaannya, kok mau dia disuruh? Nah, siapa yang menyuruh bangsa jin itu untuk masuk? Yang menyuruh bangsa jin itu bisa jadi satu manusia yang bersekutu dengan bangsa jin dengan syarat-syarat tertentu, dia mau melakukannya, ya, dengan syarat-syarat tertentu, karena mungkin bangsa jin itu sudah tersandera oleh manusia, sudah kalah istilahnya dengan bangsa manusia, hingga dia dalam kondisi diperintah untuk masuk kepada orang lain. Biasanya jin yang golongan ini biasa digunakan itu jin marid dan jin ifrit. Itu biasa bisa sampai membunuh manusia. Nah, banyak yang penanganan yang kita saksikan di televisi seperti yang dilakukan Ustadz Muhammad Faizal dan Ustadz Danu, itu banyak saudara-saudara kita yang terkena sihir, santet, tenu, kalau di Bali pengleakan, itu semuanya adalah bentuk ritual ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Jadi, adapun media-media yang digunakan tentu berbeda-beda, tergantung dari tingkatan jinnya yang syarat-syarat dilakukan. Untuk dalam istilah Ruqyah itu ada dikenal bahasa buhul, dengan buhul-buhul ya, buhul. Jadi itu digunakan untuk menyakiti orang lain. Kita tidak, kenapa orang lain disakiti? Tentu bermacam-macam alasan orang untuk melakukan sihir. Maka ketika kita tangani, kita lakukan ruqyah kepada orang yang terkena sihir, itu biasanya jin itu mengaku karena dia sudah terdesak dan dia tidak mampu lagi bertahan. Jika dia tetap bertahan, biasanya dia
khawatir takut dia akan terbakar, maka dia terikat. Dia mengatakan bahwa dia terikat. Terikat oleh apa? Buhul. Dia diikatkan sebagai simpul mainan. Buhul bisa berupa boneka, foto. Biasanya seperti itu yang dilakukan oleh para tentunya orang-orang yang mempraktekkan ilmu-ilmu itu. Itu seperti itu. Untuk menyantet biasanya kalau terjadi penderitanya, orang yang sakitnya bisa dari medis, kemudian menjadi dari non medis, kemudian menjadi medis. Orang yang disihir pada bagian kakinya dengan alat-alat mainan sebagai media, kakinya yang dilukai, maka kaki dengan pasien sebagai target untuk masuk, karena bangsa jin itu sifatnya metafisik, dia masuk ke dalam, bersemayam di kaki, dan di kaki situ dia bermain, situ dia melukai. Apa perintahnya? Kalau perintahnya untuk melukai, maka dia melukai. Maka bagian saraf kaki itu akan dilukai dan terjadi hal-hal yang sifatnya tidak efektif lagi. Organ tubuh itu tidak efektif, terutama bagian kaki. Maka terjadi indikasi medis. Awalnya adalah non medis. Itu juga di jantung, di paru-paru, di kepala, di ginjal. Nah, itu seperti itu. Atau di lambung yang tadinya non medis. Yang melakukan adalah bangsa jin dengan perintah manusia. Itulah sihir. Ditiupkan. Biasanya mereka melakukan tiupan, diperintahkan untuk masuk, maka masuk kepada pasien. Sahabat ruqyah dirahmati Allah, itu alasan yang kelima ya. Jadi alasan kelima, dia bisa masuk karena disuruh. Ya, disuruh. Dia biasa disandera atau disuruh itu karena dua, karena dia dikalah, tertawan, atau karena orang yang menyuruh itu mengikuti kehendaknya, menjadi partnernya, menjadi bawahannya, hingga apa yang dia minta dikabulkan oleh manusia yang berhajat dengan ritual-ritual tertentu. Dia minta ini, minta itu, lakukan ini, lakukan itu, maka ketika manusianya mengikuti, maka sihir itu jalan sebagai bentuk wujud pengabdian dia terhadap jin ataupun syaitan itu. Itu sahabat ruqyah. Jadi tentu sudah banyak itu penanganan sihir, dan untuk penanganan sihir memang buhul itu harus didapatkan. Buhul-buhul seperti itu menyakiti. Selama buhul itu kalau modern sekarang mungkin kalau saya ibaratkan kayak GPS itu ya. Jadi sinyal-sinyalnya ketika dikirim orang yang melakukan ritual santet atau sihir itu melakukan tambahan daya sakitnya ditambah lagi, maka GPS itu terkirim sinyalnya kepada orang yang disihir, maka akan sakit bertambah. Jadi buhul itu gunanya sebagai pengganti mainan, itu sarana sihir. Demikian sahabat ruqyah untuk bahasan yang kelima. Jadi jika bisa saya simpulkan dari awal, itu bangsa jin bisa masuk yang pertama karena suka, kemudian yang kedua karena dendam atau benci, yang ketiga bisa karena nasab atau keturunan, yang keempat karena diundang, ya, karena diundang untuk datang, yang kelima karena dikirim. Alasannya karena dikirim, dia bisa bersemayam di tubuh orang, disuruh merusak jantungnya, disuruh merusak paru-parunya, kakinya, ataupun otaknya, akal pikirannya hingga kacau. Karena biasanya sihir itu bermain pada 3 kriteria. Yang pertama, dia akan merusak pikirannya dulu. Orang itu akan dirusak pikirannya, kemudian nomor 2 akan dirusak kondisi fisiknya, jasadnya, organ tubuhnya akan sakit. Yang ketiga dia akan menghancurkan ekonomi keuangannya. Jadi tercapailah apa yang sihir inginkan, orang inginkan. Demikian sahabat ruqyah untuk konten kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmu yang tidak seberapa yang Al-Fakir miliki kita berbagi, kita sharing. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan pertolongan pada kita semuanya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Dar, itu dia
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.